Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan sehat selalu untuk semua teman-teman dimanapun berada. Kali ini saya masih akan membahas mengenai pelelangan benda-benda seni, yaitu salah satunya adalah lukisan, di mana harga lukisan-lukisan tersebut terjual dengan harga yang begitu sangat fantastis. Di video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai lukisan dari karya Leonardo da Vinci. Sekarang saya akan membahas sebuah lukisan yang cukup fenomenal juga, dengan harga lukisannya terjual begitu sangat mahal. Tapi sebelum dilanjutkan pembahasan ini, silakan teman-teman tekan tanda like, setelah itu subscribe, dan juga tekan tanda lonceng. Pelukis ini bernama Willem de Kooning. Beliau berkebangsaan Amerika namun lahir di Belanda pada tahun 1904 dan sudah meninggal pada tahun 1997 di New York, Amerika Serikat pada umur 92 tahun. Beliau sempat sekolah mengambil jurusan seni rupa di Belanda, lalu pindah ke Amerika pada tahun 1926. Saat pertama kali pindah ke Amerika, beliau membuka jasa pertukangan seperti mebel dan juga desain interior, juga lukisan dan lain sebagainya. Awal karirnya mulai dikenal pada tahun 1928 setelah beliau bergabung dengan para seniman yang ada di Amerika. Pada tahun 1935 beliau mendapatkan proyek dari Federal Art Project untuk membuat gambar-gambar mural di perumahan. Setelah proyek selesai, beliau membuka kursus melukis, dibuka untuk umum. Sedangkan karya-karya dari lukisan beliau sendiri memiliki ciri khas garis-garis geometrik dan juga biomorfik. Disebut-sebut beraliran abstrak ekspresionisme. Sedikit juga dipengaruhi dengan warna-warna hitam dan putih, juga sedikit warna-warna cerah. Pada masa sekarang ini, gaya lukisan daripada Willem de Kooning ini dianggap penting pengaruhnya bagi sejarah dunia perlukisan, khususnya lukisan yang beraliran abstrak ekspresionisme, baik dalam metode perpaduan daripada warna-warnanya, juga beberapa karya-karyanya menggunakan garis-garis gelap yang tidak beraturan. Bahkan dari objek lukisannya sendiri terlihat tampak samar atau tidak begitu jelas. Pada awal-awal melukis, Willem de Kooning banyak menggunakan objek pria sebagai lukisannya, baik dalam pose berdiri maupun duduk. Tetapi pada tahun 1950, objek-objek lukisannya mulai berubah menjadi objek wanita. Ada beberapa alasan di mana Willem de Kooning ini banyak menggunakan warna hitam dan putih, dikarenakan pada awal-awal melukis beliau tidak mampu untuk membeli warna-warna cat yang cerah. Karena pada saat itu warna-warna cat yang cerah harganya cukup mahal. Banyak karya-karya dari beliau ini yang tidak sempat terselesaikan, termasuk juga sketsa-sketsa kasar di atas kanvas. Selain itu, karya-karya beliau adalah perpaduan dari seniman kubisme yaitu Pablo Picasso, juga seniman abstrak dari Amerika yaitu Jackson Pollock. Gambar dari perpaduan kedua seniman ini membuat satu ketertarikan terhadap museum seni modern di kota New York, yang pada akhirnya museum ini pun membeli beberapa bagian dari karya Willem de Kooning. Karena karya-karya daripada Willem de Kooning ini dianggap mempunyai satu terobosan baru, sehingga semua karya-karya dari Willem de Kooning ini patutlah dijadikan sebuah sejarah. Ada beberapa karya dari beliau yang memiliki harga jual begitu fantastis. Yang pertama adalah lukisannya yang diberi judul Interchange, terjual dengan harga 4 triliun lebih. Sedangkan lukisan kedua yang nilainya cukup mahal yaitu diberi judul Woman Tree,
dengan harga 1,8 triliun rupiah. Lukisan tersebut dibuat antara tahun 1951 sampai 1953 dan lukisan tersebut menjadi koleksi di Museum Tehran of Contemporary Art. Pada masa revolusi tahun 1979, lukisan Woman Tree tersebut dilarang untuk dipamerkan dikarenakan bentuknya yang terlalu sensual. Berikutnya ada lagi lukisan dari Willem de Kooning yang terjual cukup mahal yang diberi judul Untitled 12 yang laku terjual dengan harga 500 miliar rupiah. Lukisan tersebut dibuat pada tahun 1975 dan terjual pada tahun 2018. Terjual pada saat pameran seni di Hong Kong. Nah, sekarang mari kita lihat lukisan-lukisan yang belum selesai dari Willem de Kooning ini. Masih berupa coretan-coretan di atas kanvas. Bentuk goresan-goresan tersebut masih berupa hitam putih karena ini dilakukan pada saat awal-awal sekali beliau menggoreskan catnya di atas kanvas. Nah, itu tadi coretan-coretan sketsa hitam putih. Setelah itu, beliau baru memainkan banyak warna-warna cerah. Di balik warna-warna cerahnya tersebut, tetap beliau tonjolkan outline-outline yang berwarna gelap atau berwarna hitam. Artinya adalah beliau tidak meninggalkan jejak-jejak ketika semasa beliau memulai memainkan gambar lukisan pertama kali di atas kanvas. Beberapa lukisannya banyak dibeli oleh kolektor-kolektor dan juga pengusaha milioner, dan termasuk juga galeri-galeri seni di seluruh dunia. Dan biasanya galeri-galeri inilah yang sering memamerkan lukisan-lukisan daripada Willem de Kooning ini ke seluruh dunia. Selain itu, galeri-galeri seni ini juga melelang beberapa lukisan-lukisan Willem de Kooning ini baik offline maupun online. Dan Willem de Kooning ini termasuk adalah artis masterpiece dunia di bidang lukisan. Nah, itulah tadi beberapa sejarah pelukis dunia yang mempunyai gelar masterpiece, juga memiliki nilai harga jual yang begitu fantastis. Jangan lupa simak terus video-video kita selanjutnya mengenai ragam dunia seni lukis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.